Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, ini kesempatan kita kumpul di sini. Biasanya kalau yang hadir di depan kalian adalah ustadz-ustadz yang merupakan ahli di bidang agama, ahli di bidang tausiah. Namun kesempatan kali ini saya hadir punya sesuatu, punya cerita tentang hal-hal yang di luar yang pernah mungkin kalian belum dapatkan selama berada di panti Dahlan ini. Sekedar cerita. Nah, saya ini selama ini kalau dilihat fotonya sama apa beda? Sama. Beda. Bedanya apa coba? Hah? Di Zoom ada glowingnya ya di situ ya. Gitu. Jadi saya sekarang di Kerembangan, terutama Wakil Ketua BCM bidang MPMID dan Orto. Tahu MPMID? Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Digitalisasi. Kalau Ortom apa Ortom? Organisasi otonom. Apa aja organisasi otonom itu? Angkat tangan sih coba. Ayo, angkat tangan. Ortom di Muhammadiyah apa saja? 1. HW. 2. PM. 3. Pemuda Muhammadiyah. 4. Nasihatul Aisyah. 5. Tapak Suci. 6. IMM. Apa IMM itu? Bukan ikatan itu. Ikatan. Ikatan apa? Ikatan apa? Ayo, Mas. Gak ada Mbak ya, laki-laki. Mas, apa ini? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian apa lagi? Adiknya IMM. IPM. Apa IPM itu? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ayo, apa yang kurang? Ada lagi enggak? Nah, kita punya satu ortom istimewa, namanya ibu kita yaitu Aisyah. Inilah yang menjadi bidang yang saya bawahi. Namun di luar itu, alhamdulillah, setidaknya ini jadi amanah tanggung jawab yang cukup luar biasa bagi saya ketika mendapat amanah di Ketua Divisi Digital Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada yang tahu dakwah komunitas? Ada yang tahu? Nah, ini kita bisa bentuk jadi komunitas, dan ini kita sudah jadi komunitas. Nah, tinggal kita bentuk komunitas apa? Hadro. Nah, komunitas virtual, komunitas digital, komunitas apa lagi? Bajak laut. Wah, lautnya banjir nang kono iki sik aneh. Jadi inilah bentuk komunitas di mana kita di panti ini, kita dibina, kita sama-sama belajar untuk menjadi kader militan Muhammadiyah. Ya, sekali lagi kita di sini sama-sama belajar untuk jadi kader militan Muhammadiyah. Kalau di sini saya sudah jadi divisi digital di luar Muhammadiyah, nah ini agak seru ini. Jadi staf IT di BNPT Jawa Timur. Tahu BNPT?
Badan. Apa N? Badan nasional. Nah, P-nya P? Pencegahan. Oh, karena ini nggak ada I-nya, nggak ada. P pencegahan, T-nya teroris di Jawa Timur. Baik, kita kan sudah semakin berkembang ini di dunia saat ini. Ada nggak yang nggak pegang HP? Ada nggak yang nggak pernah pegang HP? Ayo. Saya bilang pegang, belum punya loh ya. Ada nggak yang selama ini belum pernah pegang HP? Angkat tangan coba. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya. Insya Allah berarti semuanya sudah pernah pegang HP. Jadi bagaimana kalau kita saat ini memasuki dunia seperti ini? Ketika kita tidur di kamar kita, semuanya serba digital. Kita dibangunkan dengan alarm, jendela yang otomatis, bisa buka sendiri. Kemudian ketika kita punya lemari, lemarinya otomatis. Tinggal kita pilih mana baju, sepatu, dan celana yang akan kita pakai, semuanya akan langsung keluar sesuai yang kita pilih. Apakah kita siap untuk hal seperti ini? Apakah kita siap untuk bisa menjadi bagian yang terdepan ketika ini sudah masuk ke dunia kita, ke Indonesia terutama, ke kehidupan kita? Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, mobil sudah terintegrasi dengan perangkat, semuanya bisa tersambung dengan gadget kita. Lalu bagaimana dengan kondisi di sekolahan? Apakah sekolahnya pakai papan tulis? Apakah sekolah hanya pakai spidol? Apakah di sekolah pakai kapur? Tentunya dengan perkembangan zaman saat ini, yang ada saat ini, yang kita pegang tadi, gadget tadi, itu akan terhubung dengan yang ada di tampilan layar depan kita. Sehingga kemudahan-kemudahan inilah yang akan membuat kita menjadi bisa lebih baik atau lebih malas. Coba kita lihat, semuanya serba mudah. Di hadapan kita sudah muncul apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembelajaran kita. Bagaimana dengan sekolah kita saat ini? Coba, apakah papan tulisnya selalu bersih? Apakah spidolnya selalu terisi? Pasti itu akan ada saatnya kehabisan. Papan tulisnya kotor, tak bisa dibersihkan, bekas spidol semua. Masih mending, belum tentu ada penghapusnya. Penghapusnya pakai apa? Kertas. Inilah yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Kalian-kalian inilah yang menjadi bagian terutama untuk perkembangan dunia saat yang akan datang. Coba, kalau kita lihat, bisa ya baca ya, total population, apa artinya? Populasi di Indonesia di tahun 2024 yang lalu sekitar segini, 278,7 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi sini jumlah orangnya segini, tapi yang koneksi dengan internet HP-nya ada segini. Berarti pertanyaan saya tadi gini, kan tadi saya tanya, ada nggak yang nggak pernah pegang HP? Terbukti kan semuanya pegang. Nah, kalau pegang berarti ada yang potensi, berarti punya. Nah, kalau punya, nah otomatis dari total sekian jadi sekian. Logikanya gimana berarti? Ayo. Satu orang bisa punya lebih dari satu. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ini masih satu HP. Bisa jadi satu HP
lebih dari satu akun. Nah, ini saya belum tanya akun yang lainnya, akun apa media sosialnya ini. Jadi inilah tantangan kita, ya teman-teman sekalian. Kalian generasi muda, jangan sampai tidak paham tentang perkembangan teknologi. Sekalipun nggak punya, minimal belajar, minimal paham, minimal tahu. Karena zaman saya dulu, internet belum terlalu banyak. Tapi alhamdulillah sudah ada yang namanya warnet. Zaman saya SMP, sudah ada warnet, salah satunya di kantor pos. Jadi saya tidak mau harus ke kantor pos untuk belajar internet. Dan tahu sewanya 1 jam berapa saat itu? Ayo, ini saya tahun 2003. 5.000. Zaman saat itu 5.000 1 jam, mahal apa murah? Nah, zaman saat itu 2003 loh ini. Internet 1 jamnya 5.000. Ya. 5.000 itu saya coba browsing Google tidak semudah yang sekarang. Susahnya setengah mati, lemot lah istilahnya kalau bahasa kita ya. Lemot. Beda dengan sekarang. Oleh karena itu, dengan segala kemudahan yang kita punya saat ini, kita harusnya bisa lebih aktif. Ya, kita lebih punya inisiatif. Makanya judulnya kita kan konten positif, kreatif, dan solutif. Ya. Selanjutnya, coba. Ini pengguna media sosial. Media sosialnya sekitar 139 juta. Rata-rata penggunaannya sekian, 3 jam sehari. Rata-rata ini. Karena ada yang cuma 1 jam, ada yang bahkan hampir 1 hari. Tapi kita ambil rata-rata 3 jam. Ini perempuan 46,5% penggunanya, dan menariknya yang banyak menggunakan adalah laki-laki, sekitar 53,5%. Ya, berarti bagaimana ini kalau banyak laki-laki? Padahal kan katanya di dunia ini lebih banyak perempuan, tapi ternyata datanya ini penggunanya lebih banyak laki-laki. Di sini bisa ada potensi satu orang punya banyak akun, terutama laki-laki. Ya. Dan ada kasus ketika kita di dunia maya, Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya, ada nggak yang pernah menemui bahwa itu tampak luarnya adalah perempuan, tapi aslinya laki-laki? Ada nggak pernah menemui akun-akun seperti itu? Ayo, atau ada yang menyamar seperti itu sekarang di sini? Jangan sampai ya. Ada nggak? Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Nah, istilah ini kalau tahu ya, perhatikan, istilah ini adalah akun alter. Tahu nggak alter? Ada yang tahu istilah akun alter? Alternatif. Jadi satu sisi, anggap aja kita punya 2 akun. Satu beneran laki, satu jadi perempuan. Ada. Dan ini terjadi, saya pernah menemui itu sendiri. Dan apa modusnya? Modusnya apa coba? Berarti kalau laki-laki nyamar perempuan, berarti modusnya apa berarti? Ayo, kita coba sama-sama sambil. Nah, ya, hati-hati. Teman-teman kalian ya, ada seperti itu, tolong dijaga. Dalam arti dijaga ini jangan sampai terus-terusan. Ini adalah bagian dari dakwah kita, ya. Meskipun tidak bisa mentas 100%, paling enggak kita minimal diingatkan. Supaya apa? Tidak sampai kita jadi ditanya oleh Allah, kamu punya teman kok kamu biarkan? Nah, ya, jangan sampai ya.
Kalau kita lihat, ini saya pakai akun TikTok. Berapa? 126,8 juta akun di Indonesia. Apalagi akun TikTok bisa banyak dalam satu aplikasi. Ya enggak? Pernah tahu enggak? Nah, apalagi kalau anggap aja ini HP-nya ada aplikasi pengganda, loh tambah. Itu. Di sini seimbang kalau akun TikTok. Hampir sama 60%-an. Kenapa kok bisa 60%? Karena apa? Jadi tadi, satu sisi jadi laki-laki, satu sisi jadi perempuan. Apalagi kecanggihan teknologi saat ini. Pernah tahu akun, ya tadi, akunnya laki-laki, tapi di AI kan, ini AI, pakai teknologi. Kalau yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu beneran jadi perempuan. Make up jadi perempuan, tapi ini cuma diubah wajahnya jadi perempuan plus. Nah, plus ini suaranya juga perempuan. Ayo, bukan diandal-andal loh, bukan kayak halo mas, bukan, tapi beneran itu suara perempuan dengan kecanggihan teknologi. Hati-hati ya, mas-masnya kenalan dengan teman perempuan di media sosial. Saya ingatkan mulai sekarang, hati-hati. Ya, coba, inilah yang terjadi ketika kita main di media sosial. Orang tua pun, emak-emak pun seperti ini. Apa ada yang orang tua kalian seperti ini? Saking gabutnya, saking galaunya membuat konten seperti ini. Saya tidak menyalahkan, tapi tolong perhatikan dengan aktivitas yang sesungguhnya. Supaya apa? Kita bisa mencegah. Mencegah hal seperti ini terjadi. Tanpa disadari, ketika ada musik, ini salah satu kasus goyang pergoy. Ya. Tanpa disadari goyang-goyang sendiri. Ada nggak yang tahu ini? Atau pernah mengalami, yang asrama minimal, tahu koncone mamero goyang-goyang ini? Ayo, ojo tuding-tudingan. Gentle ngakui. Dan lebih parahnya lagi, dan yang lebih parah lagi ada kondisi yang seperti ini. Coba, apakah ada yang pernah mengalami? Ayo, kita kondisi duduk gini dalam sebuah kajian, terutama kayak seperti ini kita sekarang di kajian panti seperti ini. Yang nggak bisa diam, berarti sarafnya sudah terganggu ini. Nah, ini aja kita gampang, nggak usah susah ngetes. Ketika kondisi kajian, umek dewe, ngomong dewe itu berarti ya gini. Salah satunya, ya hati-hati, perhatikan jaga dirinya masing-masing. Temennya kalau anda diingatkan. Loh. Coba, gini, saya ada cerita ini, serius ini. Saya pernah main game, saya coba 8 jam non-stop. Masih 8 jam ini. Masih 1 hari 8 jam. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kan gini. Nggak bisa diem. Dan ini pun saya baru bisa menenangkan kondisi ini hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Bahkan saat sholat ini sedekat nih masih gerak. Yes. Padahal masih 8 jam 1 hari. Maksudnya dalam 1 hari enggak. Besoknya main 8 jam lagi enggak. Paling kalau game, terutama jebol. Atau kalau yang ada kan bisa apa kayak Mobile Legends gini loh. Kita gini aja coba. Ke depan tangannya gini. Ada yang sudah bergetar tangannya? Ayo.
Tanda-tanda berarti, tolong dijaga ini kesehatannya ini, ya. Oke. Apalagi kalau kita mainnya seperti ini gayanya. Gayanya seperti ini. Wah, hati-hati. Hati-hati ya, guys. Ada nggak seperti itu mainnya? Jadi apalagi yang ini tadi? Ini suka scroll ini. Usia beliau seperti ini. Ya. Tanpa disadari goyang-goyang, nyekrol-nyekrol. Ya. Ini dampak ya yang negatif. Ketika kita berlebihan dalam ketika kita berlebihan dalam menggunakan gadget. Ada yang lebih parah lagi, coba. Karena kita kelamaan melihat HP, gadget, tanpa disadari kondisi mata sudah mulai menurun. Tiba-tiba ada kelainan, tiba-tiba mata kita memudar, penglihatan kita semakin berkurang, tiba-tiba posisi mata berubah. Makanya hati-hati. Memang ini kita maksudnya untuk baik. Tadi kecanggihan teknologi sudah ada, tapi kalau kondisinya kita berlebihan, digunakan untuk yang kurang bermanfaat, ya seperti itulah salah satu yang terjadi. Ya, coba, adakah yang sudah kelihatan ini? Mulai tulisannya nggak kelihatan dari jauh, pandangannya mulai memudar. Ayo, ini yang paling senior usia berapa di sini? Ayo, saya pengen tahu. Hah? Berapa, Mas? Yang paling muda berapa? Ada enggak? SMP 13. Yang 12 ada? 10? Berapa? 15. Ya, yang 10 enggak ada ya? SD? Enggak ada yang SD. Oke. Jadi mulai SMP sampai SMA aja ya. SMK. Yang kuliah ada yang kuliah? Hah? Magang. Oh, itu ya. Jadi coba kita ada games untuk mengetes mata kita, apakah sudah mulai menurun atau masih normal. Ini kita kalau sudah ada yang pernah tahu, kita main games warna. Ya. Kita punya games tebak warna. Ayo, merah. Apa? Lapangan. Oke, kita coba lagi. Siapa yang mau nyoba sendirian? Coba.
Ayo, siapa yang berani? Tenang, mana hadiah? Ayo. Tiga, saya pengen tiga coba. Ada yang berani tiga, nanti ada yang berhasil ya dapat hadiah. Oh tiga ya, apa? Ayo. Ayo, tiga. Galang. Satu. Ada lagi? Ayo, coba. Tadi sudah. Ayo. Tuh Kak Ketok ya. Kamu Kak Ketok. Ayo. Mudah sekali ini, makanya kita pengen sama-sama mengecek kondisi kesehatan kita melalui materi ini. Ayo, siapa lagi? Cuma satu aja? Cuma satu aja? Ini ada Pak. Dua. Ada lagi? Udah, dua aja. Rangga. Dua saja. Tiga, empat sekalian. Nyoba. Ya. Nyoba dah. Ya wis. Oke, jadi sementara ini dulu ya, 1, 2, 3, 4. Jadi gini, ini kita bagi jadi 2 tim, tim 1, tim 2. Oke. Coba perwakilan dari tim 1 bisa switch dulu dengan tim 2. Siapa yang tampil dulu? Mas. Menang kedua. Menang situ. Berarti yang menang Di sini. duluan. Hah? Menang pilih ambil dulu apa terakhir? Terakhir. Oke ya. Oke, kita sekarang buat aturan. Berapa kali kesalahan? 3. 3 per 1. Berarti sekali salah selesai ya. 3 per 1. Ayo penonton, 3 per 1. Oke. Saya tanya pesertanya sekarang. Peserta tim 1, tim 2, mau 1 apa 3? 3. 2 apa 3? Berani 3 apa berani 2? Ya, 3, 2. Wis. Oke, kita coba. Saksi coba cek ya. Hah? Iya kan sini. Kan yang tadi kalah. Supaya fair, tolong saksi dekat situ jaga matanya jangan sampai lihat. Enggak, masih kuping enggak apa, anu kan bisa lihat. Yang penting kan pandangan. Kalau telinga enggak seberapa. Tolong saksi dijaga, jangan sampai melihat, karena nanti bisa menghafal. Kalau dengar mungkin enggak seberapa, tapi kalau melihat, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Coba langsung yang keras. Hijau, biru, merah, hitam, hijau, putih,
Merah. Biru. Merah. Tadi itu ungu ya, bukan merah yang sebelumnya. 1. Putih. Biru. Merah. Kuning. Abu. Hitam. Miring. Ayo, tadi ada yang nggak kompak, berarti sudah 3. Oke, tidak apa-apa. Kita kembali. Oke, selanjutnya gelombang kedua, kelompok kedua. Siap ya? Bismillah. Salah. Oh iya ya. Oke, coba level kedua. Warna tulisannya ya. Oke, level selanjutnya. Bagaimana penonton reaksi? Oke ya, berarti belum ada yang beruntung. Jadi begini, kita bisa ambil kesimpulan. Intinya, apa yang kita lihat itu belum tentu, ya, apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Jadi pandangan ini tolong dijaga, hati-hati. Terutama nanti ketika kita bermedia sosial, ketika kita memasuki dunia digital, tanpa kita punya pemahaman yang kuat. Makanya kalau ngaji, ya ketahuan nanti singkat tadi kita goyang-goyang sendiri, gerak sendiri, ngomong dewe, jendul koncone dewe, nah itu bagi tanda-tanda. Nah, tanpa ditunjuk sudah ketahuan. Nanti Pak Slamet tolong lebih dibina itu nanti. Jadi gitu. Ini adalah bagian dari contoh ketika kita memasuki dunia digital. Sehingga ketika kita punya saya ulangi ya supaya kedengaran. Perhatikan baik-baik.
Apa yang disampaikan oleh dua bocil ini? Foto. Kamera dan foto. Tapi yang kita lihat apa? Video. Video. Jadi ini adalah sebuah konsep pemahaman sebuah istilah. Jadi kalau kita salah menyebutkan istilah, otomatis sama seperti tadi, kita lihat tulisannya memang tulisannya merah, tapi warnanya ungu. Jadi kita lebih spesifik. Kalau ini adalah video, ya berarti ini kita nyebutnya apa? Video. Jadi jangan gunakan atau salah gunakan pengertian untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi ketika kita punya HP, coba ada yang tahu nggak fungsi kuning ini untuk apa? Apa? Untuk apa? Hah? Untuk foto atau untuk mengambil gambar untuk video ya. Kemudian ini, ada yang tahu nggak ini apa? Ini untuk kecerahan, supaya yang gelap kelihatan terang, yang terang kelihatan gelap. Ketika ini kita tambah plus ini, berarti tambah apa? Terang. Berarti kalau kita tanda min, berarti tambah gelap. Pernah tahu nggak di HP-nya ada seperti ini? Nanti kalau bawa HP-nya, coba dipraktekkan ya. Nanti kalau bawa, nggak apa-apa disimpan aja dulu. Nanti aja. Nanti sambil, soalnya kan tadi disuruh nyimpen ya, simpen dulu aja. Jadi nanti coba perhatikan. Apalagi sekarang posisi saya juga sedang Zoom ini. Rapat untuk persiapan Ramadan. Inilah kecanggihan dunia saat ini. Dengan sistem hybrid kita bisa ada di mana-mana. Coba, kalau ini untuk apa ini? Nah ini flash. Kalau ini untuk playback atau melihat hasil foto atau video. YouTube ya saya mana ya. Oleh karena itu kita sama-sama membuat konten. Kalau belum bisa buat konten, minimal share atau bagikan konten yang bermanfaat. Panti Dalan punya akun nggak? Kalian punya akun nggak? Sudah follow apa belum? Sudah di share belum? Oh belum. Pak Slamet? Oh kau nongongnya? Ya, nama Mas Haris ya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai pejuang-pejuang amat dalan untuk bisa membagikan konten-konten ini. Memang saat ini kita belum bisa menghasilkan sendiri. Seandainya kita bisa membuat sendiri, menghasilkan sendiri, malah lebih baik. Apalagi dengan konten seperti ini. Apa kalau makan pakai tangan kanan? Karena kalau pakai tangan kiri, kiri namanya. Kedengaran nggak? Saya ulangi ya. Kenapa kalau makan pakai tangan kanan? Karena kalau pakai tangan kiri namanya. Memang agak maksa. Tapi kan di belakangnya ini tadi, maksudnya guyon, ketawa akhirnya, terus di closing dengan ngaji terus, ketawa terus, kapan ngajinya? Nah, itu. Apalagi yang seperti ini. Kenapa? Siapa yang botak? Karena kalau botak gak bisa nyalon. Sekalinya sholat udah terus. Tapi kalau HP scroll terus. Ngerti? Tahu maksudnya? Apa coba? Coba. Tadi awalnya ngomong apa? Kenapa capres nggak ada yang kota? Karena kalau kota nggak bisa nyalon. Nyalon itu apa maksudnya nyalon?
Potong rambut itu lo salon nih, lo salon, nyalon. Nah, itu maksudnya. Ya, ya ini seperti inilah kita bisa nyontoh, kita bisa buat. Kalian buat konten-konten seperti ini. Nanti kita bikin komunitas konten Ahmad Dahlan. Nah, luar biasa nanti. Bukan sekedar untuk panti, bukan sekedar untuk persyarikatan, tapi untuk kalian sendiri. Karena apa? Banyak di luar sana sudah membuat konten-konten ya ini aja tadi kita lihat. Dia masih SMP. Sudah bisa, bahkan ini SD kalau nggak salah. Membuat konten yang bermakna, konten yang positif untuk syiar dakwahnya. Apalagi kalau kita punya usaha, kita bisa membuat konten semacam ini. Sambil jualan, kita live-kan, kita buat videonya. Sehingga apa? Yang membeli bukan cuma di sekitar sini aja. Bisa dari luar kota, bisa dari luar pulau, bahkan luar negeri bisa jadi pembeli kita. Inilah adalah perkembangan dunia saat ini. Ya, daripada tadi kita cuma main game, kita cuma scroll yang gak jelas, ya, kita bisa manfaatkan seperti ini. Apakah susah membuat konten? Coba saya tanya. Apakah susah membuat konten? Ayo, iya apa tidak? Kenapa tidak? Susah karena nggak ada idenya. Oke, selain itu, coba kita lihat contoh seperti ini. Konten nggak pakai modal, cukup di rumah mengandalkan televisi yang ada dengan video latar yang diinginkan. Hasilnya seperti ini. Pakai susah nggak berarti? Kita nggak perlu susah-susah nyari lingkungan apa suasana yang seperti itu. Kita cukup di depan TV, kita foto atau video produknya dengan latar belakang televisi itu tadi dengan video yang kita inginkan, akhirnya jadi. Ya. Jadi inilah yang kita harus bisa manfaatkan. Apalagi yang seperti ini. Bisa 3 kali bayar Produk seperti ini menurut logika harusnya ada yang beli nggak? Harusnya dijual nggak secara seperti ini? Kan aneh gitu. Jualan kain kafan, harganya juga lumayan. Tapi akhirnya apa? Ada nilai jual di situ dengan konsep yang unik, dengan kondisi yang out of the box. Sampai ada yang jadi modelnya seperti itu. Akhirnya apa? Kesan menyeramkan menjadi sesuatu yang unik. Ini adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan gadget kita untuk kebaikan, untuk memanfaatkan, untuk saling kemanfaatan yang ada di terutama Panti Dahlan ini. Mumpung kalian masih ada di sini, gunakan sebaik-baiknya waktu untuk membuat konten yang positif, kreatif, dan solutif. Oleh karena itu, saya akhiri, kita sama-sama nanti bisa membuat konten ke depannya, terutama di bulan Ramadan. Kalaupun sekali lagi nggak bisa membuat konten, ayo kita share link ya hasil konten-konten yang sudah dibuat oleh tim kreatif. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada salah kurangnya. Saya akhiri, nasrullah wabarakatuh wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Tayo.